Sore itu aku sedang berjalan menuju rumah temanku, namun aku merasa ada keanehan di jalan yang aku lewati. Sebenarnya rumah temanku tidak terlalu jauh tapi aku merasa perjalananku sangatlah lama, hingga aku bertemu seorang kakek tua. Assalamualaikum kek, aku mau nanya sebenarnya ini di mana ya? Kakek, bagaimana kamu bisa di sini? Ini bukan alammu, kembalilah ke alammu nak, tempat ini berbahaya untukmu. Tapi aku tidak tahu ini di mana kek. Kakek, pejamkan mata nak, kakek akan mengembalikanmu. Baik kek, sambil menutup mata. Kakek, buka matamu dan jangan menoleh ke belakang. Aku pun membuka mata dan tengah berada di depan rumahku, namun aku penasaran dan menoleh ke belakang dan... Astaga! Aku melihat sosok tinggi besar tengah berdiri di belakangku. Aku pun pingsan seketika. Ketika sadar, aneh seperti berada di ruangan putih dan seperti ada suara orang menangis dan membaca Yasin. Di mana ini dan kenapa aku di sini? Tiba, ruangan menjadi gelap dan ada suara. Bu, anaknya bangun bu. Ketika membuka mata, aneh berada di ruang tamu dan ada keluargaku di sana juga beberapa tetangga. Kok aku bisa di sini bu? Ibu, kamu tadi pingsan nak. Seketika aku teringat akan sosok tadi. Bu, aku takut, kataku terbata. Ibu, apa yang terjadi denganmu nak? Aku melihat sosok tinggi besar di depan sana. Aku melihat ibuku seperti terkejut. Ibu, bagaimana sosoknya nak? Dia seperti kera besar, matanya merah menyalang menatap ke arahku bu. Ibu yang terkejut bilang ke tetanggaku, Mbak tolong panggilkan Pak Kiai Muklisin. Tetangga, sebentar Mbak, saya panggilkan. Sebenarnya ada apa gerangan ibu memanggil Kiai? Tak berapa lama kemudian Pak Kiai yang dipanggil pun datang. Pak Kiai, Assalamualaikum bu. Ibu, waalaikumsalam Pak Kiai, ini anak saya kenapa ya Pak, kok jadi bisa lihat makhluk gaib? Pak Kiai, memang apa yang baru saja terjadi sama anaknya bu? Ibu, katanya dia lihat makhluk tinggi besar. Pak Kiai, sebentar saya cek dulu anaknya. Aku yang sedang terbaring tidak tahu apa, hanya diam ketika Pak Kiai menyentuh keningku. Tiba, aku merasakan hawa dingin yang amat sangat dan kemudian pingsan. Saat itu aku bermimpi bertemu seorang berjubah putih. Di mana saya, mengapa saya bisa di sini? Orang berjubah, kakek ingin berpesan kepadamu jangan sekali mendekati garis larangan. Apa maksudnya Pak? Orang berjubah, kamu akan tahu sendiri nanti. Saat tersadar aku telah berada di kamar ditemani ibu. Ibu, akhirnya kamu sudah sadar, kamu pingsan 2 hari nak. 2 hari, perasaan tadi gak ada 15 menit deh bu. Ibu, benar nak kamu pingsan 2 hari, kata Pak Kiai, kamu ditempelin jin penunggu kampung ini. Aku pun terdiam atas jawaban ibu, aku bingung dan takut atas kejadian tadi. Keesokan harinya aku berangkat sekolah, saat itu aku kelas 2 SMP, di sekolah aku ngantuk banget gara, susah tidur sampai dimarahin guru gara, tidur di kelas. Sepulang sekolah aku pulang naik sepeda bareng temanku di jalan, kita canda, guyon sampai di rumah. Setelah ganti baju aku bogan di kamar. Paginya di sekolah aku ngobrol sama temanku yang kemarin pulang bareng. Dikentar pulang bareng lagi kayak kemarin ya, emoticon smilie. Dika, pulang bareng? Perasaan kemarin aku dijemput papaku deh, emoticon big green. Loh, emoticon Eka, terus yang kemarin bareng aku siapa, emoticon bingung, S. Dika, setan paling, emoticon big green. Jangan nakutin dong. Dika, beneran sumpah. Setelah mendengar jawaban Dika yang mengejutkan itu, aku langsung duduk lagi dan dia 1000 bahasa. Sepulang sekolah aku sengaja melewati jalan memutar yang ramai agar tidak ada kendala selama perjalanan pulang. Alhamdulillah aku sampai rumah dengan selamat dan langsung ganti baju, skip. Setelah ganti baju aku pergi ke warnet untuk main game online, tapi ini kesalahan fatal. Saking asyiknya aku lupa waktu main sampai hampir maghrib. Setelah sadar kalau sudah hampir maghrib, aku langsung membayar sewa ke OP dan langsung pergi pulang. Dan tidak aku sadari, ternyata ada sosok harimau tak kasat mata mengikutiku hingga sampai di rumah. Setelah sholat maghrib, betapa terkejutnya tiba, ada seekor harimau putih di belakangku. Aku yang menyadari itu jin hendak mengusirnya, tapi tiba, harimau itu berbicara. Harimau, Assalamualaikum ya Anas, mengapa engkau dengan sengaja melalaikan Tuhan MU? Harimau, Assalamualaikum ya Anas, mengapa engkau dengan sengaja melalaikan kewajibanmu dan meninggalkan sholat? Aku berusaha untuk tidak takut dan menjawab pertanyaannya.
Waalaikumsalam, siapa engkau ini, mengapa engkau ada di sini wahai jin, dan maaf karena aku lupa waktu. Harimau, lain kali jangan melalaikan kewajiban MU lagi, anasemoticon smilie. Baiklah wahai jin, lalu apa tujuan MU datang kepadaku? Harimau, aku hanya ingin menyampaikan kalau kamu harus berhati, karena desa ini dikelilingi peradaban gaib yang tidak suka beribadah kepada Allah. Baiklah, aku akan lebih berhati, lagi terima kasih sudah mengingatkanku. Harimau, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak itu aku jadi lebih berhati, jika melihat sesuatu yang tak kasat mata. Hari, aku lalui tanpa ada gangguan astral dan aku berpikir kemampuan ini sudah hilang dan ternyata ini hanya jebakan. Aku menganggap kemampuan ini sudah hilang tapi ternyata ini jebakan. Suatu malam aku bermimpi ditemui Kiai yang mengatakan, "Kiai, assalamualaikum nak, tampaknya kamu ini istimewa." Maksudnya apa Pak Yai? Kiai, sudah saatnya saya memberitahu kamu nak, jika kamu harus mengungkap tabir kampung gaib Songgolawe dan menghancurkannya agar tidak meresahkan lagi. Hah? Songgolawe? Menghancurkannya Pak Yai, bingungs. Kiai, benar, emotikon smilie Songgolawe kampung jin yang mengitari rumah, di desamu yang harus kau hancurkan nak. Tapi bagaimana caranya? Kiai, suatu saat saya akan datang kembali dan memberitahu caranya. Sekarang sudah subuh, lebih baik kamu sholat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yai. Aku pun terbangun dan memikirkan petunjuk tadi yang membuat kau bingung, lalu aku pun bergegas sholat subuh dan hendak bertanya KPD Kiai Desa tentang mimpiku tadi. Setelah sholat aku pun menemui Kiai Desa di musola. Sampai di musola aku pun mengucapkan salam ke Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai, maaf mengganggu, saya mau nanya, Pak boleh tidak? Pak Yai, waalaikumsalam, ada perlu apa Dek Farhan nanya ke saya? Jadi gini Pak. Aku menceritakan detail mimpi tersebut dan ketika aku selesai bercerita Pak Yai bilang, "Pak Yai, lawi ya, kampung gaib itu memang sudah meresahkan sejak dulu mulai penculikan gaib DLL." Lalu bagaimana dengan mimpi saya Pak Yai? Pak Yai, coba kamu ikuti petunjuk di mimpi kamu, kalau sudah dapat banyak petunjuk kabari saya, insya Allah akan saya bantu bersama ustadz yang lain. Terima kasih Pak Yai, kalau begitu saya pamit dulu, assalamualaikum. Pak Yai, waalaikumsalam. Setelah mendapat petunjuk Pak Yai, aku pun mulai mengumpulkan petunjuk dari mimpi tersebut. Beberapa hari sudah kulalui dan sudah banyak pula petunjuk yang kudapatkan. Setelah dirasa cukup petunjuk, aku pun kembali menemui Pak Yai di rumahnya. Setelah sampai rumahnya aku pun mengetuk pintu. Tok. Assalamualaikum Pak Yai, ini Farhan mau bicara masalah kemarin. Pak Yai pun membuka pintu. Pak Yai, waalaikumsalam. Farhan sudah ketemu petunjuknya? Sudah ada beberapa petunjuk Pak. Pak Yai, ya sudah, saya panggil Ustadz, lain dulu. Pak Yai pun memanggil anak perempuannya dan menyuruhnya memanggil dua Ustadz desa. Pak Yai, no. Panggilkan Ustadz Zainal sama Ustadz Umar no. Anak Pak Yai, baik Bei, saya panggil dulu. Tidak berapa lama dua orang Ustadz itu pun datang beserta 5 orang muridnya. Ustadz Zainal, ada apa Pak Yai manggil kita? Pak Yai, ini Nal, kita bantu Nak Farhan. Pak Yai, ini Nal, nanti kita bantu Nak Farhan, dia dapat petunjuk buat menghancurkan kampung jin yang bikin resah itu. Ustadz Zainal, yang benar Pak, terus kalau kita kalah gimana Pak? Ustadz Umar, iya Pak. Pak Yai, yang penting kita berdoa kepada Allah, insya Allah akan ada yang membantu kita. Lalu kita berangkat kapan Pak Yai? Pak Yai, sehabis sholat Isya, saja sekalian kita bawa Quran sama bawa senjata. Saya tidak punya senjata Pak Yai. Pak Yai, tenang, nanti kamu bawa punya saya saja. Ya sudah kalau begitu saya pulang dulu, assalamualaikum. Pak Ustadz Kiai, waalaikumsalam. Sampai di rumah aku mempersiapkan yang akan kubawa nanti, yaitu Al-Quran, buku sholawat, tapi tiba, aku menemukan sebilah keris kecil bertuliskan Arab Ya Latif. Setelah semuanya lengkap aku bergegas ke rumah Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai, Pak Ustadz. Pak Yai, ya Ustadz, waalaikumsalam, duduk dulu Nak Farhan. Aku pun duduk di bangku dan memulai pembicaraan. Pak Yai, tadi saya nemu ini pas ngambil Al-Quran, kataku menyerahkan keris itu ke Pak Yai. Pak Yai mengambil keris itu dan mengamatinya. Pak Yai, beruntung kamu nak bisa dapat pusaka milik jin Islam kuat di sini nak. Benarkah Pak Yai? Lalu apa wujud jin Islam itu Pak Yai?
Pak Yai, harimau putih kamu pasti pernah bertemu dengan dia. Saya pernah melihatnya dulu pas saya lupa sholat asyar Pak Yai. Pak Yai, ya sudah kita ke musola dulu sudah mau maghrib ini. Ayo Pak. Kita pun bersama, pergi ke musola dan sholat maghrib lanjut berzikir sampai adzan Isya. Selesai sholat Isya, kita berangkat ke tempat yang dituju tepatnya di kebun belakang rumah salah satu tetanggaku di sana kita masuk ke alam gaib dan menemui penguasa kampung jin. Huahaha tak kusangka manusia datang mengantar nyawanya sendiri huahaha. Kata salah satu jin di kampung tersebut. Pak Yai, bertaubatlah kalian para jin dan menyembahlah kepada Allah. Jin, aku tidak mau pergi kalian semua. Pergi. Pak Yai, kalau kami tidak mau apa yang akan kau lakukan hai jin kafir? Jin, akan kuadukan kau ke tuanku, kata jin itu dan menghilang. Kami melanjutkan perjalanan hingga berhenti. Kami pun menoleh ke belakang dan ada ribuan jin di belakang kami. Dan satu jin besar yang sepertinya pimpinannya berkata serang.